Sebagai orang yang beriman, tentunya kita paham wahyu Allah itu adalah hak, adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan tetap menjadi kebenaran. Bagi yang mengimaninya akan selamat dunia akhirat. Bagi yang tidak mengimaninya nanti akan menjadi penyesalan. Dengan kita menggali informasi Quran tentang laut atau lautan ini, maka yang diharapkan adalah timbul satu keinsafan yang lebih kuat dari masing-masing diri kita, bahwa umur peradaban manusia itu sudah semakin pendek. Pandai-pandailah membawa diri dalam kehidupan supaya semuanya sempat dipersiapkan dalam bingkai amal soleh dan kekuatan iman. Karena penyesalan yang datang terlambat tidak akan pernah lagi ada gunanya. Inilah yang barangkali perlu untuk sama-sama kita cermati dan kita hayati. Marilah kita lebih bersemangat untuk terus hidup dalam kebaikan. Jangan lagi membuang-buang waktu dengan hal-hal yang nanti hanya akan datang atau akan mendatangkan penyesalan bagi kita. Sebentar lagi kita akan sampai pada hari raya Idul Adha. Ada syariat ibadah kurban. Maka sisihkanlah sedikit rezeki untuk bisa mengambil peran dalam ibadah kurban itu. Karena dalam ibadah kurban itu ada nilai pahala yang sangat besar, di mana setiap helai dari bulu hewan yang kita korbankan itu akan menjadi pahala. Fi kulli sya'ratin hasanatun. Di dalam tiap-tiap helai dari bulu hewan yang kita korbankan itu ada kebaikan, ada pahala. Dan ibadah kurban itu hanya ada dalam 1 tahun 1 kali. Kita juga tidak mengerti apakah kita akan masih bertemu dengan ibadah kurban di tahun yang akan datang. Yang pasti ibadah kurban tahun ini sudah di depan mata kita. Maka kesempatan itu adalah kesempatan buat kita semua. Kalau ada kemurahan rezeki, maka berpartisipasilah. Karena peradaban manusia ini menurut Al-Quran akan musnah dalam bentuk waktu yang tidak bisa diprediksi. Sifatnya baghtatan. Bahasa Quran itu menyebutkan kiamat itu terjadi baghtatan. Kiamat itu terjadi sekonyong-konyong, tiba-tiba. Tidak pernah bisa terpikirkan sebelumnya. Maka jangan pernah menunda kebaikan. Kalau kita bisa berbuat kebaikan malam ini, maka buatlah kebaikan malam ini. Jangan tunggu
esok pagi. Kalau di waktu pagi kita bisa berbuat kebaikan, maka buatlah kebaikan di pagi itu juga. Jangan tunggu siang hari. Kalau kita berada di siang hari, maka segerakanlah kebaikan untuk kita lakukan. Jangan tunggu hari menjadi petang. Karena hari-hari dan waktu-waktu itu bukan punya kita. Hari-hari dan waktu itu hanya anugerah Allah yang dipinjamkan kepada kita. Sehingga kita sendiri pun tidak paham sampai kapan hari dan waktu itu Allah pinjamkan untuk kita. Yang pasti pada saat Allah masih memberikan kesempatan, maka manfaatkanlah kesempatan itu. Sebab kesempatan yang Allah berikan itu tidak pernah terjadi dua kali dalam masa kehidupan kita. Kesempatan tidak pernah berulang. Kalaupun hari dan waktu itu masih datang, tapi hari yang datang itu bukan lagi hari kemarin atau hari ini, tapi adalah hari baru. Hari kemarin dan hari ini tidak akan pernah kembali datang. Ini yang harus terus kita hayati supaya kita tetap semangat hidup dalam menebar banyak kebaikan, supaya kita tetap semangat hidup dalam keistiqomahan dalam berbakti dan beribadah kepada Allah. Karena dengan semangat itulah kita akan menjadi orang yang menang di dalam hidup ini, menang dalam kehidupan dunia, dan menang pula dalam kehidupan di alam akhirat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ini bisa menjadi bahan ingatan, bahan renungan yang diresapi. Karena dengan demikian kita akan selalu di dalam keberuntungan hidup. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampunan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.